Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Kobia, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, asal LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri Matpunu, Kecamatan Umbena, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semua sehat-sehat kok? Sehat. Tangan dulu. Ya, sebelum mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita mengawalinya dalam doa, dan saya minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, maju ke depan. Datanglah kerjanya, jadilah hendakmu bumi seperti surga. Berikanlah kepada yang mengatakan berikutnya, dan gunakan dengan kisah kami seperti kami juga menggunakan dosa kepada kami. Dan jangan menyebabkan kita pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, terima kasih Ines. Nanti praktek kehadiran dulu. Abdul Ematan, Hadir. Arnitanu, Hadir. Arifin Kemanu, Hadir. Asar Lasi. Hadir. Semua hadir kok? Ya. Ya, terima kasih. Silakan kalian berdiri semua untuk kita menyanyi lagu nasional. Silakan salah satu siswa bikin kita untuk menyanyi lagu nasional. Judul lagunya adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini, materinya adalah tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, alat pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi materi ini masih ada kaitan dengan materi pertemuan kita minggu kemarin tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Masih ingat jenis-jenis kebutuhan manusia toh? Iya, ada kebutuhan manusia dilihat dari tingkatan, ada kebutuhan primer, terus apa lagi? Sekunder, tersier. Iya. Siapa yang masih ingat kebutuhan primer itu apa? Atau ya, silakan. kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi itu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling pertama yang harus dipenuhi, karena apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Jadi itu berkaitan dengan jenis-jenis kebutuhan manusia. Sehingga pada hari ini kita akan bahas tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi ada macam-macam kebutuhan manusia atau jenis-jenis kebutuhan manusia, berarti harus ada alat
pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, jadi berkaitan dengan materi kita hari ini, di sini ada 3 tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan Poli Waman coba baca tujuan pembelajaran yang ada di slide. Melalui model pembelajaran program Dasdani, peserta didik diharapkan dapat titik 2. 1. Menganalisis alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya dengan tepat. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Poli. Yang kedua, tujuan yang kedua, siapa lagi yang mau baca? Ya, silakan. Mendeskripsikan alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut hubungannya dengan barang lain dengan baik. Ya, tepuk tangan. Yang ketiga, Mediana, silakan. 3. Menyajikan hasil diskusi kelompok dengan bentuk presentasi kelompok dengan benar. Ya, tepuk tangan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama, menganalisis alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya dengan tepat. Yang kedua, mendeskripsikan alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut hubungannya dengan barang lain dengan baik. Dan tujuan yang terakhir itu menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi kelompok dengan benar. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu di sini juga nanti ada bentuk-bentuk penilaian, ada kriteria penilaian. Di sini ada 3 bentuk penilaian. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nanti sebentar kalian akan dibentuk dalam kelompok, kemudian kita akan diskusi kelompok. Nanti di situ ada penilaian. Kira-kira siswa yang aktif itu yang mana atau siapa-siapa yang aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian nanti setelah diskusi kelompok ada presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, bisa paham kok? Bisa. Itu juga ada bentuk penilaian. Setelah itu ada juga soal post test. Ada soal pilihan ganda yang nanti Pak akan bagi, kemudian kalian akan kerja. Setelah itu kita akan bahas dan di situ ada penilaian. Jadi ada 3 bentuk penilaian: penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sudah paham kok? Sudah. Ya, itu berkaitan dengan teknik penilaian. Sekarang silakan masing-masing ambil buku catatan, ambil ballpoint untuk Pak akan tayangkan salah satu video yang berkaitan dengan materi alat pemenuhan kebutuhan manusia. Dan di situ nanti kamu akan ikuti video atau kamu amati video yang ada di slide ini, kemudian kamu catat hal-hal penting yang berkaitan dengan materi alat pemenuhan kebutuhan manusia. Sudah mengerti kok? Sudah. Nanti setelah itu di dalam buku paket yang kalian sudah pegang itu ada juga materi tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi selain materi yang ada di video tayangan ini, ada juga di buku itu di halaman 134 sampai 135. Jadi nanti kamu amati, kemudian kamu catat hal-hal penting yang ada di video maupun yang ada di dalam buku paket. Sudah mengerti kok? Sudah. Sehat ya. Kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu mengetahui kebutuhan manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud, dan ada yang tidak berwujud. Mari anak-anak kita bahas macam alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, barang ekonomis, dan yang kedua, barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga
Sementara barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, atau air. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain dibagi menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, atau gula merah bisa diganti dengan gula putih. Insya Allah, kita berbagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sudah mengamati materi yang ada di dalam tayangan video itu. Kemudian Pak kasih waktu lagi 5 menit untuk kalian baca materi yang ada di buku paket yang sudah dibagikan itu, supaya melengkapi materi yang tadi kamu amati dalam video. Silakan, waktu 5 menit. Sudah selesai kok? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan bagi kelompok. Bagi kelompok diskusi, nanti kita bagi 4 kelompok. Jadi cara pembagiannya nanti berhitung dari Yosmina Toy. Jadi nomor 1, 2, 3, 4. Setelah itu ulang lagi nomor 1 sampai nomor 4. Jadi sebentar yang nomor 1 itu kelompok 1. Sudah paham kok? Sudah. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, 1, 2. 3, Ya, sudah kok? Sudah. Ya, jadi nanti Pak akan bagi RKPD untuk masing-masing kelompok kerja. Yang pertama itu nanti jangan lupa tulis nama-nama kelompok. Sudah kok? Sudah. Karena 4 kelompok dan masing-masing kelompok itu ada 5 orang toh. Jadi nanti kamu tulis nama-nama kelompok. Setelah itu kalian diskusi untuk menyelesaikan soal yang ada di RKPD. Sudah paham kok? Sudah. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2. Jadi coba perhatikan format RKPD itu ada di tayangan itu. Nanti pertama itu ada 2 kolom. Kolom yang pertama itu kamu diskusi, kemudian kamu cari barang ekonomis. Nah, kemudian di kolom kedua itu nanti kamu isi contoh barang ekonomis. Itu kelompok 1. Sudah kok? Sudah paham kok? Kemudian kelompok 2 juga sama. Kamu punya barang bebas toh? Ya. Nah, yang kelompok 3 barang substitusi. Yang kelompok 4 komplementer. Jadi kamu diskusi kelompok, kemudian kamu silakan isi kolom pertama, dan di kolom kedua itu kamu isi contoh. Silakan diskusi dulu. Mulai terjadi. Waktu hanya 5 menit dari sekarang. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok.
cepat. Jadi kamu himpun, kamu kumpulkan dan tidak terpegang barang bebas. Setelah itu baru kamu isi contoh dari barang bebas. Jadi dari sini kita Kelompok satu barang ekonomi, kita diskusi kemudian satukan apa itu barang ekonomi, contoh dari barang ekonomi. Ya, sudah semua kok? Sudah. Kelompok satu sudah kok? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Kelompok empat? Sudah. Ya, kalau semua sudah selesai, sekarang kita akan masuk pada diskusi kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu maju dan presentasi hasil. Setelah itu berikan waktu untuk kelompok lain bertanya atau menanggapi. Sudah paham kok? Sudah. Jadi sebelum kita mulai dengan diskusi, saya minta semua berdiri dulu. Ya, mulai. Pena. Pena maju. Pena. Pena berkarakter. Pena. Pena pasti bisa. Yes, yes, yes. Mantap. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan kelompok yang maju untuk presentasi duluan adalah kelompok satu. Kelompok satu, silakan tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok yang lain perhatikan, baik di sana. Mulai sudah. Kelompok satu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu penyimpanan baik materi maupun fisik. Contoh barang ekonomis: sepatu, baju, tas, buku, poin. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan menanggapi atau bertanya hasil diskusi dari kelompok 1 terkait dengan barang ekonomi. Ada kok kelompok 2? Kelompok 4. Ya, silakan tepuk tangan untuk Tamela. Ya. Berikan 2 contoh selain dari NKPD. Iya, silakan. Contoh barang ekonomis di luar dari contoh yang ada di dalam LKPD. 1
sapu ijuk. Ya, contoh sederhana sapu hijau. Bagaimana kelompok 4? Pas kok? Iya, yang lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Nasir. Mengapa sepatu disebut dengan barang ekonomis? Silakan. Karena harus diperolehnya butuh pengorbanan. Bagaimana? Pas kok? Sepatu termasuk barang ekonomis karena untuk memperolehnya butuh pengorbanan. Masih ada lagi kok? Tidak ada. Kelompok 3. Ya, kalau tidak ada silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Nomor 1, barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang substitusi: nasi bisa diganti dengan singkong, gula merah bisa diganti dengan gula putih, kopi bisa diganti dengan teh. Sekian dan terima kasih waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman yang bertanya. Silakan. Dari kelompok lain menanggapi atau bertanya terkait dengan barang substitusi atau barang pengganti. Ada kok? Ada. Ya. Silakan. Yang mau bertanya, angkat tangan, silakan berdiri dan ajukan pertanyaan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikan salah satu contoh selain dari untuk video. Sepatu bisa diganti dengan sedan. Sepatu bisa diganti dengan sedan. Bagaimana? Pas kok? Masih ada kok kelompok lain, kelompok 2, kelompok 4. Tidak. Ya, kalau tidak ada kita berikan aplaus buat kelompok 3. Yang berikut kelompok 2 maju. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh di sini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya menjadi berlebihan. Contoh barang bebas: sinar matahari, udara, dan air. Sekian dan terima kasih waktu yang diberikan kepada kelompok lain yang sudah diberikan. Silakan. Dari kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Ada yang mau bertanya tentang barang bebas? Silakan. Kalau ada angkat tangan silakan. Ya. Kelompok 4 atas nama Dekili, tepuk tangan untuk Dekili. Apa yang dimaksud dengan barang bebas? Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak membutuhkan pengorbanan dasar. Masih ada lagi kok? Masih. Silakan.
Kenapa sinar matahari termasuk barang bebas? Kenapa sinar matahari itu dia termasuk barang bebas? Silakan. Karena tidak membutuhkan pengorbanan. Tidak membutuhkan pengorbanan. Kelompok 1 ada, silakan. Apa perbedaan antara barang ekonomis dan barang bebas? Perbedaan barang ekonomis dan barang bebas. Perbedaannya adalah karena barang ekonomis membutuhkan pengorbanan dan jasa, sedangkan barang bebas yang membutuhkan pengorbanan atau jasa. Ya, tepuk tangan. Masih ada lagi kok? Tidak. Ya, kalau tidak ada silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan maju ke depan. Kita berikan ke kelompok 4. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling terintegrasi satu sama lain karena dia tidak salah satu maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh barang komplementer: motor tidak bisa jalan, tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Tunggal tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak. Sekian dan terima kasih waktu saya berikan kepada teman-teman untuk menanggapi. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada mau bertanya terkait dengan barang komplementer. Silakan. Apa perbedaan dari barang substitusi dan barang komplementer? Perbedaan barang substitusi adalah nasi bisa diganti dengan singkong. Barang komplementer. Ya, lanjut. Ya, masih ada lagi kok yang mau bertanya. Dari kelompok 1, kelompok 2. Tidak. Ada, silakan. Apa penyebab jika motor tidak dilengkapi dengan bensin? Motor tidak bisa jalan tanpa bensin. Tanpa bensin. Ya, silakan untuk kelompok 4 boleh kembali ke tempat. Ya, kita berikan aplaus. Ya, jadi terkait dengan LKPD yang kamu kerjakan tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia. Di sini coba kita lihat kembali materinya. Itu yang pertama ada barang ekonomis, kemudian ada barang bebas. Itu dilihat dari alat pemenuhan kebutuhan manusia, dilihat dari cara memperoleh. Ada 2, ada barang ekonomis, kemudian ada barang bebas.
Nah, barang ekonomis itu barang yang ketersediaannya sangat terbatas dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya dia butuh pengorbanan berupa materi atau isi. Iya toh? Iya. Contohnya apa? Barang ekonomis. Sepatu, tahu sepatu? Tahu. Sepatu yang kalian pakai itu sepatu itu kalau kita mau memperoleh berarti butuh pengorbanan berupa apa? Uang. Atau televisi itu berkaitan dengan barang ekonomis. Kemudian barang bebas. Kalau barang bebas itu dia beda dengan barang ekonomis. Kalau barang bebas itu dia ketersediaannya banyak dan untuk memperolehnya tidak butuh pengorbanan berupa materi maupun jasa. Nah, ini contoh barang bebas. Sinar matahari, udara, air. Lalu kita akan simpulkan lagi setelah kalian kerjakan soal post-test. Bisa paham kok? Bisa. Ya, oleh karena itu, atau masih ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, silakan masing-masing kembali ke tempat duduk untuk saya bagi soal post-test. Ya, jadi nanti tulis nama, masing-masing tulis nama, kemudian di sini ada 5 nomor soal pilihan ganda. Nanti kalian akan kerja dalam waktu 5 menit. Hanya 5 nomor. Jadi baca baik-baik soal yang ada supaya sebentar bisa benar semua. Silakan. Kerja sudah. Waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sudah semua sudah selesai. Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan periksa. Jadi caranya adalah nanti masing-masing silakan tukar dengan teman yang ada di samping. Baik, kita langsung periksa memang. Sudah kok? Sudah. Silakan, mulai sudah, tukar sudah. Tiga, angkat tangan. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi nanti kamu baca lagi materinya untuk kamu kerjakan kembali soal post-test yang tadi Pak sudah berikan itu yang kamu sudah kerja. Kamu lihat, kemudian kamu perbaiki kesalahan yang tadi salah pilih opsinya di nomor berapa, kamu lihat kemudian kamu perbaiki. Sudah kok? Sudah. Ya. Jadi dari kita bahas tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia dilihat dari cara memperoleh itu tadi ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama barang bebas dengan barang Ekonomis. Kalau barang bebas itu barang yang ketersediaannya terbatas dan untuk memperolehnya dia butuh apa? Pengorbanan. Kalau barang bebas itu tidak butuh Pengorbanan. Nah, itu dilihat dari cara memperoleh. Kemudian dilihat dari hubungan dengan barang lain. Ada barang yang pertama barang apa? Substitusi. Kemudian yang kedua barang komplementer. Barang substitusi atau dengan kata lain barang apa? Pengganti. Nah, kalau barang komplementer nah ini harus perhatikan ini pengganti dan pelengkap. Barang substitusi atau barang pengganti itu artinya
barang yang dapat digunakan atau bisa digantikan dengan barang lain dengan syarat memiliki apa? Guna yang sama. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukup sampai di sini. Silakan satu orang berdoa sebelum kita. Mari kita sama mendengarkan dan doa berdoa. Bapa kami di surga, diberkatilah datanglah kerajaanmu, jalan ketemu dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Asep. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini dan selamat pagi semua. Selamat pagi.